warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik ya, sehat semua ya? Oke, alhamdulillah. Untuk mensyukuri nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada kita, memulai kegiatan ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Nah, pertama-tama Ibu ucapkan terima kasih banyak ya kepada kalian yang sudah bersedia hadir, bersedia meluangkan waktu untuk bertemu kita semua di sini, di ruangan ini, melakukan kegiatan konseling kelompok ya. Perlu kalian ketahui yang pertama bahwasannya kelompok kita ini terbentuk berdasarkan hasil dari need assessment yang sudah Ibu berikan terlebih dahulu ke kelas kalian ya. Jadi anggota kelompok kita ya ini ada 5 orang anggota kelompok kita yang memiliki gejala permasalahan yang sama ya. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, kira-kira di antara kalian apakah sudah ada yang pernah mengikuti konseling kelompok? Belum ya? Baik, nggak apa-apa. Kalau belum, Ibu jelaskan sedikit tentang konseling kelompok ya. Konseling kelompok adalah suatu proses pemberian bantuan dari seorang guru bimbingan konseling, yaitu di sini Ibu ya, kepada peserta didik, yaitu kalian yang sedang mengalami permasalahan untuk dicarikan pemecahan masalahnya, solusinya bersama-sama dalam sebuah kelompok. Jadi kita menghidupkan yang namanya dinamika kelompok ya. Bisa dipahami? Bisa ya. Oke, kalau sudah bisa dipahami, sebelum kita ke langkah selanjutnya, kita akan berkenalan terlebih dahulu. Sudah saling kenal? Sudah ya. Sama Ibu sudah kenal? Sudah ya. Tapi nggak apa-apa, kita kenalan ulang supaya kita lebih asik, lebih menikmati prosesnya, lebih mencair. Caranya seperti ini, dengan menyebutkan nama dan nama teman yang ada di sebelahnya. Contohnya ya, misalnya begini, nama saya Ibu Ita. Jadi nanti siapa namanya? Elsie menyebutkan nama saya Elsie, di sebelah saya Ibu Ita. Bisa dipahami? Bisa ya. Kalau dipahami dimulai dari Ibu ya. Dimulai dari Ibu, kemudian bergilir dari kanan Ibu sampai ke paling kiri ya. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama Ibu Ita. Silakan. Perkenalkan, nama saya Elsie, dan saya Bu Ita. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Karin, sebelah saya Evita, Elsie, dan Bu Isa. Oke, Perkenalkan, nama saya Alfia, di sebelah saya ada Karin, Evita, Elsie, dan Bu Isa. Perkenalkan, nama saya Rahel, di sebelah saya ada Alfia, Karin, Evita, Elsie, dan Bu Isa. Oke, luar biasa. Terima kasih karena sudah memperkenalkan diri. Jadi siapa yang paling banyak menyebutkan nama temannya? Karin, Bu. Rahel ya. Karin cuma Egita dan Elsie. Rahel banyak. Alfia, Karin, Egita, Elsie, Bu Ita. Jadi Rahel menyebutkan 5
nama anggota kelompok. Oke ya. Nah, perkenalan sudah, maka kita balik lagi ke proses konseling. Tadi Ibu sudah singgung sedikit tentang konseling kelompok. Sekarang Ibu akan jelaskan teknisnya atau caranya gimana sih Bu? Saya belum pernah. Nanti kalian akan Ibu minta untuk menceritakan atau mengungkapkan perasaan yang sedang dialami ya, yang sedang menjadi masalah kalian secara satu persatu bergiliran. Kemudian akan kita pilih satu masalah yang kita bahas terlebih dahulu. Kalau waktunya cukup nih, maka ya semua masalah akan kita bahas. Tetapi kalau waktunya tidak cukup, maka akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita atur jadwal untuk pertemuan selanjutnya ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa berarti tadi masalah waktu. Kalau waktunya cukup, kita sepakati dulu nih. Kira-kira mau berapa lama? Mau berapa menit sesi konseling kelompok kita ini akan kita laksanakan? Biasanya berapa lama, Bu? Biasanya berapa lama? Ada yang 30 menit, ada yang 40 menit, ada yang 1 jam. Kita sepakati aja bersama mau berapa lama? 60 kelamaan. 40 menit. 40 menit ya. Gimana kalau 40 menit? Sepakat, Bu. Sepakat? Sepakat ya. Berarti kegiatan ini akan kita laksanakan selama 40 menit. Nah, kemudian dalam konseling kelompok ini juga ada yang namanya saling menjaga rahasia. Kira-kira begini, kalau kalian menyampaikan cerita nih, menyampaikan masalah, terus masalah kalian diceritakan ke orang lain, rasanya gimana? Malu ya? Malu nggak? Malu. Jadi untuk menjaga satu sama lain ya, maka kita harus saling menjaga rahasia. Ibu Ita mau kalian berjanji, bunyinya begini. Kalau Bu Ita bilang, apakah kalian siap berjanji untuk tidak menyebarluaskan segala bentuk informasi yang didapat dalam konseling kelompok ini? Maka jawab dengan kuat dan semangat, siap. Bisa? Bisa ya. Ibu ulangi ya. Apakah kalian bersedia berjanji untuk tidak menyebarkan segala bentuk informasi yang kita dapatkan dalam konseling kelompok ini? Siap. Siap ya? Siap apa siap? Siap ya. Kalau sudah berjanji, artinya kalian nggak perlu takut-takut lagi, nggak perlu malu-malu ya. Nyantai aja, ceritakan secara leluasa, terbuka ya. Atau ada yang terpaksa menceritakannya? Tidak, Bu. Tidak ya? Oke, berarti nanti diceritakan secara sukarela. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa, Bu. Selain waktu, kemudian sudah berjanji untuk tidak menceritakan apapun yang terjadi ke pihak manapun. Ada lagi kesepakatan yang mau kita sepakati di sini sebelum kita mulai? Gimana kalau kebelet pipis, Bu? Kebelet pipis ya nggak usah ditahan-tahan, nanti jadi sakit kalau ditahan-tahan ya. Izin aja Bu, saya mau ke toilet, nanti boleh ke toilet ya. Ya? Ya. Oke. Ibu tambahin sedikit ya.
karena kita harus mewujudkan dinamika kelompok, berarti nanti ada interaksi antara kita satu sama lain ya. Yang satu berpendapat, yang satu menanggapi. Ibu mau nanti pendapatnya disampaikan secara satu persatu bergiliran biar tidak saling rebutan, dan juga disampaikan dengan bahasa yang sopan dan santun biar tidak menyinggung satu sama lain. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kalau sudah bisa dipahami, artinya bisakah kita mulai kegiatan kita? Bisa. Oke, kalau gitu segera kita mulai ya. Siapa yang akan mengawali terlebih dahulu nih menceritakan permasalahannya kepada kelompok kita? Saya, Bu. Oke, Egita. Silakan Egita menyampaikan apa yang ingin disampaikan, apa yang dialami. Saya kalau menuju ke depan jalan sudah terus-terusan suka keringat dingin gitu, Bu. Oh gitu. Jadi Egita kalau maju ke depan kelas suka grogi, deg-degan, keringat dingin gitu ya. Egita malu gitu atau gimana? Ya malu gitu. Malu ya. Jadi harapan Egita mengikuti sesi konseling kelompok ini apa? Ya kalau maju ke depan kelas itu tetap pede. Jadi harapan Egita bisa percaya diri ketika maju ke depan kelas ya. Oke, selanjutnya siapa lagi yang ingin bercerita? Saya, Bu. Oke, silakan Karin. Saya merasa malu kalau maju ke depan buat ngerjain tugas itu, Bu. Suka deg-degan. Oh, baik. Berarti hampir sama masalahnya Egita ya? Ya, Kalau maju ke depan suka deg-degan, malu. Nah, lalu harapan yang Karin inginkan mengikuti konseling ini apa? biar percaya diri aja, Bu, kalau maju. Biar percaya diri ya. Biar percaya diri ketika maju ke depan kelas. Selanjutnya siapa lagi? Ayo, Rahel, boleh Rahel duluan. Saya nggak cuma di kelas, Bu, di luar seperti di kantin, di perpus. Saya kalau melewati orang banyak suka nggak pede, Bu. Gitu. Jadi kalau Rahel tidak hanya di kelas ya, ketika harus menghadapi kerumunan orang banyak di luar jam belajar, merasa malu, tidak percaya diri begitu. Ya, Jadi harapan Rahel mengikuti kegiatan konseling ini apa? saya ingin pede ketika berjalan di depan orang. Oke, jadi Rahel ingin percaya diri ketika harus tampil atau lewat di depan orang banyak gitu ya. Ya, Baik, selanjutnya antara Elvi dan Alfiani siapa duluan? saya, Bu. Boleh Elvi duluan. Saya suka melihat itu jika disuruh presentasi waktu pelajaran pelajaran. Oh gitu, jadi Elvi kurang percaya diri ketika harus presentasi ya, pelajaran proyek gitu. Jadi setiap proyek presentasi kurang percaya diri. Lalu harapan Elsie mengikuti kegiatan konseling ini apa? Ingin berani dan percaya diri ya. Oke, terakhir Alfia, silakan diceritakan apa yang dirasakan. Saya kurang nggak percaya diri kalau hari Senin upacara, hari Kamis senam, hari Sabtu apel. Oh gitu, jadi saat upacara, saat senam dan apel, Alfia nggak percaya diri gitu ya, malu ya. Artinya hampir sama dengan masalahnya Rahel ya, kurang percaya diri ketika harus berada di keramaian ya. Nah, terima kasih sudah menyampaikan
yang sedang dialami, yang dirasakan ya. Dari kesimpulan yang sudah kalian ceritakan tadi, artinya ada dua permasalahan nih dalam kelompok kita ya. Yang pertama yaitu malu atau tidak percaya diri ketika harus maju ke depan kelas. Baik itu tadi Karin dan Egita mengerjakan soal ya. Kalau Elsie malunya saat presentasi gitu ya. Kemudian masalah yang kedua yaitu malu ketika harus berada di lingkup keramaian di depan umum gitu ya, Rahel dan Alfia ya. Iya. Nah, dari harapan-harapan yang sudah kalian utarakan tadi, artinya dapat kita simpulkan bersama bahwa tujuan dari konseling ini adalah menumbuhkan rasa percaya diri, betul? Betul. Jadi kalian ingin menumbuhkan rasa percaya diri, ingin berani ya, ingin tampil secara percaya diri, begitu ya. Nah, dari kedua permasalahan tersebut, kira-kira masalah mana nih yang mau kita bahas duluan? Masalah yang di kelas atau yang di tempat umum lain? Gimana dengan yang mewakili Bu? Oke. Tuh, Karin berpendapat yang di kelas dulu. Nanti kalau sudah yang di kelas pasti di tempat lain berani ya Karin ya. Yang lain gimana? Setuju? Setuju. Oke, kalau setuju berarti kita bahas dulu nih. Menumbuhkan percaya diri ketika harus tampil ke depan kelas ya. Nah, sebelum kita bahas, Ibu mau tanya nih, biasanya kira-kira apa sih yang menyebabkan kalian itu malu untuk tampil ke depan kelas? Siapa dulu yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, berarti alasan Elsie malu dan gak percaya diri itu karena takut salah, nanti diketawain gitu ya Elsie ya. Ada lagi alasan lain? Saya Bu, Silakan Karin. grogi sama jawaban gitu Bu. Grogi, deg-degan, artinya Karin merasa cemas ya? Iya Bu. Karin merasa cemas. Ada lagi yang lainnya? Silakan Egita. Saya sama Elsie kalau maju kelas salah tuh suka diketawain gitu Bu. Jadi sama dengan Elsie ya, Egita takut kalau maju ke depan kelas, kalau salah diketawain sama teman-temannya. Ada lagi yang lain? Saya Bu, Rahel boleh? saya takut dimarahin kalau salah maju ke depan. Kalau Elsie takut diketawain, Rahel takut dimarahin gitu ya. Selanjutnya masih ada yang ingin berpendapat? Alfia silakan. Saya takut diperhatikan penampilannya. Alfia takut diperhatikan penampilannya gitu ya, dilihatin penampilannya. Oke ya. Dari alasan yang sudah kalian paparkan tadi, kira-kira perilaku kalian gimana sih? Benar atau enggak? Tidak ya? Karena menyebabkan tidak percaya diri. Menyebabkan tidak percaya diri. Nah, sekarang Ibu mau tanya, supaya percaya diri itu tumbuh dalam diri kalian, supaya kalian itu bisa menghilangkan penyebab-penyebab masalah itu, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Saya Bu, Silakan. seharusnya kita atau saya cuek-cuek aja Bu, nggak usah dengerin omongan teman-teman. Kita bilang harusnya cuek-cuek aja, nggak usah dengerin omongan teman-teman ya. Bagus sekali idenya. Ada lagi pendapat lain? Saya Bu, Oke, silakan Karin. angkat tangan biar terbiasa Bu. Tuh, kata Karin sering-sering angkat tangan biar terbiasa. Jadi kalau kita sudah sering angkat tangan, sering maju ke depan, nanti hal maju ke depan itu adalah sesuatu yang biasa aja buat kita ya. Artinya Karin mengajak kita untuk harus sering
berlatih maju ke depan. Ada pendapat yang lainnya? Silakan. Harus pede aja kayak yang lain, kata Elsie. Ada lagi yang lain? Saya pendapatnya sama seperti Karin, sering maju ke depan, rajin belajar. Rajin belajar, kata Rahel. Jadi kalau rajin belajar kan bisa mengerjakan soal ya. Kalau kita bisa mengerjakan soal, kita nggak perlu takut jawaban kita salah. Lagi pula toh kalau jawaban kita salah, apakah dimarah sama ibu gurunya? Enggak ya, seperti itu. Ada lagi pendapat yang lain? Apia, silakan. Saya pendapatnya sama seperti Elsie. Silakan. Ya, seharusnya jadi pede aja kayak orang lain. Harusnya pede aja kayak orang lain ya. Nah, hebat sekali, artinya secara tidak langsung kalian sudah mampu loh, sudah mampu mencari solusi atas permasalahan yang kalian alami. Jadi kalian bilang harusnya sering-sering berlatih Bu, cuek aja Bu, rajin belajar Bu, biar jawabnya bisa benar ya. Terus apa lagi? Ibu tambahkan sedikit boleh? Yang pertama, jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa ya. Karena kalau kita berdoa, maka kecemasan-kecemasan yang biasanya mengganggu dengan sendirinya akan hilang. Oke, baik anak-anak. Jadi dari apa yang sudah kita bahas tadi, kira-kira adakah yang sudah bisa menyimpulkan apa yang kita dapatkan dari konseling ini? Siapa duluan yang mau menyimpulkan? Jadi untuk menumbuhkan rasa percaya diri, saya harus tampil rapi, rajin belajar, dan harus pede. Oke, kesimpulan dari Karin untuk menumbuhkan, dari Rahel ya, maaf, dari Rahel. Untuk menumbuhkan rasa percaya diri, Rahel bilang harus berpenampilan rapi, rajin belajar, dan percaya diri. Selanjutnya ada yang menyimpulkan lagi? Saya Bu. Oke, silakan Karin. Jadi untuk menumbuhkan rasa percaya diri, kita harus cuek aja Bu. Oke, kesimpulan dari Karin. Jadi kalau mau rasa percaya diri itu tumbuh, kita cuek-cuek aja ya, jangan hiraukan apa kata orang lain. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Kalau mau maju ke depan, jangan lupa berdoa aja Bu. Oke, good. Kalau mau percaya diri, kata Edita, sebelum melakukan kegiatan harus berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak, artinya kalian sudah mampu menyimpulkan apa saja yang diharuskan atau apa saja yang harus kalian lakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau tanya dulu nih, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan konseling ini? Lega ya, Elsie. Yang lain? Rasanya gimana setelah mengikuti kegiatan konseling ini? Saya Bu. Lega ya, lega juga ya. Yang lain? Sama, lega ya. Merasa ada teman-teman yang mengalami permasalahan yang sama ya. Senasib sepenanggungan ya. Baik anak-anak, artinya kalau sudah mengetahui langkah selanjutnya apa yang ingin dilakukan ya, sudah merasa lega, Ibu mau tahu kapan kalian akan mulai melakukan aksi menumbuhkan rasa percaya diri itu? Kapan akan dimulai? Mulai hari ini? Yang lain? Besok? Mulai hari ini? Alfia kapan? Besok? Hari? Besok ya. Jadi ada yang mau mulai hari ini silakan, yang besok juga silakan ya. Semakin cepat semakin baik. Ibu yakin kalau kalian sungguh-sungguh berusaha untuk menghilangkan rasa malu, maka rasa percaya diri dalam diri kalian akan semakin cepat tumbuh ya. Bisa dipahami? Bisa. Ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak? Cukup? Oke, kalau cukup, untuk membahas permasalahan yang kedua,
Kira-kira kapan waktunya mau kita sepakati pertemuan selanjutnya? Besok? Maaf. Terlalu mepet kata Edita. Jadi kapan? Gimana kalau minggu depan aja, Bu? Minggu depan. Yang lain? 7 minggu depan ya. Minggu depan di jam yang sama ya. Tadi kita mulai jam 10, maka minggu depan jam 10 di tempat yang sama ya. Ya. Oke. Kalau begitu kita akhiri dulu sesi konseling ini. Mudah-mudahan kalian bisa cepat mengatasi permasalahan yang ada pada diri kalian. Kemudian kalian bisa percaya diri dan berani untuk tampil ke depan kelas dan di tempat umum lainnya ya. Untuk mengakhiri kegiatan konseling kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Semangat ya. Semangat ya. Siap. Semangat ya. Siap. Oke, terima kasih.